Ana juga ingin sedikit menggambarkan tentang latar belakang kewajiban puasa di bulan Ramadan agar kita semakin memahami keistimewaan perintah puasa ini. Pertama, berdasarkan sirah nabawiyah, bahwa perintah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ini kalau dalam sejarah, dalam sirah itu memiliki makna yang bisa kita pahami bahwa ini puasa sangat luar biasa ya. Di tahun pertama, tahun kedua dalam fase Rasulullah hijrah, setelah hijrah ke Madinah, itu tahun pertama dan kedua itu adalah fase penancapan tiang-tiang negara, ya, pondasi negara, ya. Karena kita dulu sempat bahas saat Rasulullah pertama hijrah itu kan yang dibangun binaul masjid, ya, binaul masjid, yang membangun masjid, ya, binaul ukhuwah, binaul siyasah, binaul askariyah, ya, binaul muamalah, ya, iktisadiyah, bahkan sia-sia politik, ya, dengan adanya perjanjian Madinah. Nah, ini kan sebenarnya pondasi-pondasi negara yang sedang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Pembangunan pondasi negara itu memakan waktu di tahun pertama dan tahun kedua, ya, tahun kedua. Nah, di tahun kedua itu Allah memerintahkan puasa, ya, dan di bulan istimewa itu Rasulullah dan para sahabat merancang negara Islam. Luar biasa ya, merancang negara Islam sehingga keluarlah program-program yang istimewa untuk perjuangan dakwah Islam itu di bulan yang istimewa. Jadi puasa Ramadan hadir, ya, untuk memberikan sebuah suasana ruhiyah kepada Rasulullah dan para sahabat saat membentuk atau membangun pondasi sebuah negara. Nah, sehingga idealnya sebetulnya para pejabat negara kita, ya, merumuskan program-program bagaimana negara kita ini ke depan, idealnya itu di bulan Ramadan. Sehingga harusnya bulan Ramadan itu sebuah bulan untuk berprestasi, ya, menorehkan sejarah. Karena memang kalau kita pahami dalam perjalanan sejarah Islam, perjuangan-perjuangan Islam itu banyak juga dimenangkan di bulan Ramadan. Ya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Ramadan itu bulan berprestasi, bulan kejayaan, bulan kita mendapatkan kemenangan. Maka kita akan pahami saat program-program itu dibangun di bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya, dan juga melahirkan sebuah visi dan misi yang istimewa, itu insya Allah akan terbangun negara yang istimewa. Namun menariknya, di 2 tahun saat Rasulullah hijrah dan diturunkan perintah puasa, dan Rasulullah membangun sebuah sistem kenegaraan. Nah, ternyata sistem kenegaraan ini disupport dengan SDM yang sudah Rasulullah persiapkan selama 13 tahun. Ya, jadi di Mekah itu, fase Mekah itu sebetulnya 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah itu sedang membangun SDM yang disiapkan untuk menjalankan sistem yang dibentuk saat di Madinah, setelah hijrah di Madinah, dan dirumuskan saat bulan Ramadan. Karena bagaimanapun sistem itu bagus, jika SDM-nya nggak ada, nggak akan jalan. Karena kita sering sekarang kan, misalnya di dunia pendidikan, sistemnya luar biasa sudah rancangannya, ya, bahkan berganti-ganti, ya, kurikulum itu berganti-ganti, sistem itu luar biasa. Tapi saat SDM-nya tidak disiapkan, SDM-nya tidak dilatih terlebih dahulu, ya, itu sistem tidak akan jalan. Saya mohon maaf, contoh misalnya saat sekarang beberapa provinsi dan kabupaten sudah menerapkan sistem aplikasi dalam aplikasi kinerja, ya, berbasis
komputer, sehingga mereka apapun yang mereka kerjakan harus diinput, dan itu akan menentukan tunjangan kinerja yang akan diterima. Ya, output pekerjaan akan berpengaruh kepada pemasukan yang akan pendapatan yang akan diterima oleh para pegawai tersebut. Namun sebaik apapun sistem yang sudah dibangun, jika SDM-nya tidak disiapkan, maka sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Sistem ini tidak akan berjalan. Berarti bagaimana Rasulullah itu mengajarkan saat akan membangun sebuah negara, sebuah sistem yang istimewa, sebelumnya SDM-nya disiapkan selama 13 tahun, baru menghasilkan sebuah sistem yang baik. Ya.